Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam hadis. Jadi kalau kita mencoba mempelajari macam-macam hadis itu, kita bisa melihat dari dua ya, dari jumlah periwayatnya dan juga jadi kualitasnya. Kalau dari jumlah ada yang mutawatir, ada yang ahad, dan ahad juga ada yang aziz, ada yang gorib, ada yang masyhur. Kemudian dari sisi kualitas ada yang sahih, hasan, dan ada yang doib. Kita coba rinci satu persatu. Dari sisi kuantitas atau jumlah perawinya, hadis itu ada yang disebut hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir itu? Secara bahasa, mutawatir artinya beruntun. Nah, secara istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang minimal 10. Dari sejumlah orang yang mustahil, menurut tradisi mereka sepakat bohong. Sandarannya adalah panca indera, jadi dia melihat langsung begitu, atau mendengar langsung. Nah, hadis ini termasuk ilmu daruri, artinya pasti kebenarannya, sehingga tidak perlu diteliti lebih lanjut kalau mutawatir itu. Yang kedua, ada yang disebut hadis ahad. Nah, secara harfiah artinya satu. Secara istilah, yaitu hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawatir. Jika satu orang dalam setiap sanad disebut hadis gharib, jika dua orang disebut hadis ajiz, jika tiga orang lebih disebut masyhur. Nah, faidahnya melahirkan ilmu nadhari, yaitu ilmu yang membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang kesahihannya. Itu faedah dari hadis ahad. Yang kedua, ditinjau dari kualitas hadis, maka hadis itu terbagi menjadi dua. Ada yang mardud, tertolak, yaitu hadis doib, ada yang makbul atau diterima. Ini terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih ada dua, ya, lidatihi dan ligorihi. Demikian juga hadis hasan, ada lidatihi dan ada ligorihi. Yang pertama, ini mengenai hadis sahih. Apa yang disebut hadis sahih itu? Secara bahasa artinya sehat atau tidak cacat. Secara istilah, yaitu hadis yang pertama bersambung atau mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh yang kedua adalah orang adil, dan yang ketiga dabit atau kuat daya ingatnya, sempurna dari sesamanya, selamat dari yang keempat, yaitu ya kriteria hadis sahih itu selamat dari kejanggalan atau syad, dan selamat dari cacat atau ilat. Itu syad contohnya bertentangan dengan periwayat lain yang lebih sikoh. Jadi ada 5 ya kriteria hadis sahih itu: bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang adil, dabit, kemudian selamat dari kejanggalan dan dari kecacatan. Nah, hadis sahih ini ada dua, ada lidzatihi. Jadi secara otomatis kalau hadis sahih lidzatihi adalah sahih karena memenuhi kriteria. Yang kedua lighairihi, hadis sahih itu sahih karena dukungan sanad lain. Nah, ada 7 tingkatan hadis sahih ya. Yang pertama muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ini paling tinggi. Yang kedua Bukhari saja, diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim saja sesuai. Yang keempat ya diriwayatkan sesuai syarat Bukhari Muslim. Yang kelima sesuai syarat Bukhari saja. Yang keenam sesuai syarat Muslim saja. Yang ketujuh selain Bukhari dan Muslim, dan bukan syarat Bukhari Muslim seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Itu bisa disebut sahih juga, tapi peringkatnya ketujuh itu. Yang kedua, dilihat dari sisi kualitas, ada hadis hasan. Secara bahasa hasan itu artinya indah, atau dari kata al-husnu. Secara istilah adalah hadis sahih yang kurang sedikit kedabitannya. Jadi kedabitannya kurang sedikit. Ada 2 lidatihi ya, yang hasan itu, yaitu memenuhi persyaratan hadis hasan. Yang kedua lighairihi, hadis daib yang diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Nah, hadis hasan oleh mutasahilin, yaitu yang orang yang mempermudah, dapat dijadikan hujah walaupun di bawah hadis sahih, kecuali menurut musyaddidin, orang yang ketat ya, itu tidak bisa dijadikan hujah kalau hadis hasan itu katanya. Kitab yang memuat hadis hasan diantaranya At-Tirmidzi, Abu Daud, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Nah, yang ketiga ada yang disebut hadis doib ya, dilihat dari kualitas itu. Secara bahasa doib artinya lemah. Secara istilah adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Nah, hadis daib ini beda dengan hadis maudhu atau palsu. Jadi pengamalan hadis daib ini terbagi beberapa pendapat. Yang pertama, tidak dapat diamalkan, itu menurut Bukhari Muslim dan lain-lain. Yang kedua, dapat diamalkan baik dalam fadilah amal maupun dalam hukum. Ini menurut Abu Daud dan Imam Ahmad. Yang ketiga, hadis daib itu katanya dapat diamalkan dalam fadilah amal, tidak dalam hukum. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara hadis dhaif adalah Al-Marasil karya Abu Daud. Demikian macam-macam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.